Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari, karena hidup. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Ada satu kebenaran yang jarang kita terima dengan jujur. Hidup tidak pernah berjanji akan adil. Sejak kecil, kita tumbuh dengan cerita bahwa jika kita berbuat baik, maka hidup akan membalas dengan kebaikan. Jika kita bekerja keras, hasilnya pasti setimpal. Jika kita sabar, dunia akan mengerti. Tapi semakin dewasa, semakin kita sadar, dunia tidak bekerja seperti itu. Ada orang yang jujur, tapi hidupnya penuh tekanan. Ada orang yang tulus, tapi justru dikhianati. Ada orang yang sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap gagal di garis akhir. Dan disitulah banyak manusia mulai kecewa. Bukan karena hidup terlalu kejam, tapi karena mereka berharap hidup berlaku adil. Kita marah pada keadaan. Kenapa harus aku? Kok hidupku seperti ini? Padahal aku tidak jahat. Kok orang lain bisa? Sementara aku terus jatuh. Padahal masalahnya bukan pada hidup. Masalahnya ada pada ekspektasi kita. Stoikisme memulai perjalanan batinnya dari satu kesadaran sederhana, namun berat. Hidup tidak diciptakan untuk menyenangkanmu. Hidup diciptakan untuk membentukmu. Ketika kamu berhenti menuntut keadilan dari dunia, disitulah kamu mulai mengambil kembali kekuatanmu. Karena selama kamu masih berharap dunia bersikap adil, kamu akan selalu terluka oleh kenyataan. Hidup tidak peduli seberapa baik niatmu, tidak peduli seberapa tulus hatimu, tidak peduli seberapa keras usahamu. Dan ini bukan kabar buruk, justru ini kabar yang membebaskan. Karena ketika kamu berhenti berkata, hidup seharusnya tidak seperti ini, kamu mulai berkata, baik, ini kenyataannya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Stoik menyebut, ini amor fati, mencintai takdir. Bukan menyerah, bukan pasrah, tapi menerima kenyataan sepenuhnya, tanpa drama batin. Mencintai takdir berarti berkata, apapun yang datang, aku akan menghadapinya. Jika ini sulit, aku akan menjadi lebih kuat. Jika ini menyakitkan, aku akan belajar. Bukan karena kamu suka penderitaan, tapi karena kamu sadar melawannya hanya akan membuatmu hancur dari dalam. Banyak orang kalah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena mereka terus menolak kenyataan. Mereka menghabiskan energi untuk mengeluh, untuk menyalahkan, untuk berharap keadaan berubah dulu baru mereka tenang. Padahal, ketenangan tidak datang setelah hidup membaik. Ketenangan datang setelah kamu berhenti bertengkar dengan realitas. Saat kamu menerima bahwa hidup memang tidak adil, kamu berhenti bermain sebagai korban. Kamu tidak lagi berkata, aku tidak pantas mengalami ini. Melainkan, inilah yang harus kuhadapi sekarang. Dan disitulah kekuatan pertama lahir. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan status, tapi kekuatan mental. Kekuatan untuk berdiri tanpa menyalahkan dunia. Kekuatan untuk melangkah tanpa menunggu keadaan sempurna. Kekuatan untuk tetap tenang meski hidup tidak sesuai harapan. Ini bukan tentang menjadi dingin, ini tentang menjadi dewasa. Karena orang yang kuat, bukan orang yang hidupnya selalu baik, tapi orang yang tidak runtuh ketika hidup tidak adil dan pergilenan. Menjadi tak tergoyahkan. Selalu dimulai dari satu titik sunyi, menerima bahwa hidup tidak berjanji adil, dan memutuskan untuk tetap berdiri. Apapun yang terjadi, setelah kamu menerima satu kenyataan pahit, bahwa hidup tidak pernah berjanji adil, muncul satu pertanyaan penting. Kalau begitu, apa yang sebenarnya bisa aku lakukan? Disinilah banyak orang kembali tersesat. Mereka sudah lelah, sudah jatuh, sudah kecewa, tapi tetap mencoba mengendalikan segalanya. Mereka ingin mengendalikan omongan orang, mengendalikan hasil mengendalikan masa depan, mengendalikan bagaimana dunia memperlakukan mereka. Dan tanpa sadar, mereka kehabisan tenaga untuk hal-hal yang sejak awal memang bukan milik mereka. Stoikisme memberi satu pembeda paling mendasar dalam hidup. Pisahkan yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak pernah bisa kamu kendalikan. Bukan untuk membuatmu pasrah, tapi untuk menyelamatkan energimu. Karena sebagian besar penderitaan manusia
bukan datang dari kejadian itu sendiri, melainkan dari usaha keras mengubah sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu. Kamu tidak bisa mengendalikan penilaian orang. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan setia atau pergi. Tapi, entah kenapa, disitulah sebagian besar energi kita habis. Kita marah karena orang lain tidak berubah. Kita kecewa karena hasil tidak sesuai rencana. Kita tersiksa karena dunia tidak mengikuti kemauan kita. Padahal hidup tidak pernah berjanji untuk patuh padamu. Yang bisa kamu kendalikan sangat sedikit, tapi justru disitulah kekuatanmu berada. Kamu bisa mengendalikan sikapmu, responmu, pilihanmu hari ini. Cara kamu memaknai apa yang terjadi. Dan ini mungkin terdengar sederhana, tapi ini adalah titik balik terbesar dalam hidup seseorang. Saat kamu berhenti berkata, "Aku ingin dunia berubah," dan mulai berkata, "Aku akan mengatur diriku sendiri." Banyak orang mengira kebebasan adalah ketika hidup sesuai keinginan mereka. Stoik tahu, kebebasan sejati adalah ketika ketenanganmu tidak lagi bergantung pada keadaan. Ketika kamu memahami batas kendali, kamu berhenti menyeret beban yang bukan milikmu, kamu tidak lagi lelah karena komentar orang, tidak lagi hancur karena hasil di luar rencana, tidak lagi kehilangan diri hanya karena dunia tidak sesuai harapan. Bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu mulai peduli dengan cerdas. Kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa menggantungkan harga dirimu pada hasil. Kamu berbuat baik, tanpa menuntut balasan. Kamu melangkah maju, tanpa memastikan semuanya aman terlebih dahulu. Karena kamu sadar, tugasmu bukan menjamin hasil. Tugasmu adalah melakukan yang terbaik dengan sikap yang benar. Sisanya, bukan wilayahmu. Dan anehnya, saat kamu benar-benar melepaskan hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan, pikiranmu menjadi lebih jernih, langkahmu lebih ringan, dan hatimu lebih tenang. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi melawannya. Inilah momen ketika kamu berhenti hidup dalam ilusi kendali dan mulai hidup dalam kekuatan nyata. Kekuatan untuk berkata, "Aku bertanggung jawab atas diriku, bukan atas dunia." Dan dari titik inilah, mental yang kuat mulai terbentuk. Bukan mental yang selalu menang, tapi mental yang tidak runtuh, meski tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Karena orang yang tak tergoyahkan bukan orang yang bisa mengendalikan segalanya, melainkan orang yang tahu apa yang harus dilepaskan dan apa yang harus dijaga. Setelah kamu belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu mungkin mengira hidup akan langsung terasa lebih ringan. Tapi justru disinilah konflik yang sebenarnya dimulai. Karena meskipun dunia luar sudah sedikit lebih tenang, dunia di dalam kepalamu belum tentu. Kamu bisa berada di ruangan yang aman, tanpa ancaman apapun, namun tetap merasa gelisah, cemas, dan lelah. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang kamu pikirkan. Stoik memahami satu hal penting sejak awal. Penderitaan manusia tidak datang dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi luka batinnya bisa sangat berbeda. Yang satu hancur, yang lain tetap berdiri. Perbedaannya bukan pada kejadian, melainkan pada cara mereka memaknainya. Pikiranmu adalah medan perang sesungguhnya. Di sanalah rasa takut lahir, di sanalah kecemasan tumbuh, di sanalah masa lalu terus diulang, dan masa depan ditakuti sebelum datang. Kamu tidak sedang melawan dunia, kamu sedang melawan isi kepalamu sendiri. Setiap hari, pikiranmu membisikkan cerita. Kamu tidak cukup baik, kamu akan gagal lagi, orang lain lebih hebat, kamu terlambat, kamu salah jalan. Dan tanpa sadar, kamu mempercayai semua itu. Padahal pikiran bukan kebenaran, pikiran hanyalah interpretasi. Stoik tidak mengajarkan untuk mematikan pikiran, tapi untuk menjaga jarak darinya. Tidak semua yang muncul di kepalamu harus kamu ikuti. Tidak semua yang terasa nyata benar-benar nyata. Masalahnya, kita sering bereaksi terlalu cepat. Sedikit kritik, kita runtuh. Sedikit kegagalan, kita menyimpulkan segalanya. Sedikit ketidakpastian, kita panik. Padahal yang menyakitkan bukan kejadian, melainkan cerita berlebihan yang kita bangun di dalam kepala. Kita menderita bukan karena hari ini berat, tapi karena kita menambahkan beban esok hari ke dalam hari ini. Kita tersiksa bukan karena masa lalu terjadi, tapi karena kita terus menghidupkannya kembali setiap malam. Stoik mengajarkan satu latihan sederhana namun sulit. Sebelum bereaksi, berhenti sejenak. Tanya pada diri sendiri, apakah ini fakta? Atau hanya penilaianku? Apakah ini benar-benar seburuk yang kupikirkan? Atau pikiranku sedang membesar-besarkan? Di titik ini, kamu mulai mengambil kembali kendali
bukan atas dunia, tapi atas respon batinmu, dan ini adalah kekuatan yang jarang dimiliki orang, karena siapapun bisa bereaksi, siapapun bisa panik, siapapun bisa terseret emosi, tapi hanya sedikit yang mampu tetap tenang di tengah pikirannya sendiri. Ketika kamu belajar mengamati pikiran, tanpa langsung percaya, kamu menciptakan ruang antara kejadian dan reaksi, ruang antara emosi dan keputusan, dan di ruang kecil itulah, kebebasan lahir. Kamu tidak lagi diperbudak oleh rasa takut, tidak lagi dikendalikan oleh kecemasan, tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang pikiranmu sendiri. Bukan berarti pikiran negatif akan hilang, tidak, tapi kamu tidak lagi tinggal di sana. Kamu belajar berkata, aku melihat pikiran ini, tapi aku tidak harus mengikutinya. Dan semakin sering kamu melatih ini, semakin kuat mentalmu terbentuk. Bukan mental yang kosong, tapi mental yang sadar. Karena orang yang tak tergoyahkan, bukan orang yang tidak pernah punya pikiran buruk, melainkan orang yang tidak membiarkan pikirannya menentukan arah hidupnya. Dan saat kamu mulai menaklukkan medan perang di dalam dirimu, dunia luar perlahan kehilangan kuasanya atasmu. Karena kamu sadar, musuh terberat bukan keadaan, melainkan cara kamu memandangnya. Dan disinilah kekuatan sejati mulai tumbuh dari dalam. Setelah kamu mulai memahami pikiranmu, setelah kamu belajar memberi jarak antara kejadian dan reaksi, muncul satu harapan dayam-dayam di dalam diri. Mungkin nanti, hidup akan lebih tenang. Mungkin setelah masalah ini selesai. Mungkin setelah keadaan membaik. Mungkin setelah semuanya rapi dan aman. Tapi disinilah banyak orang kembali tertipu. Karena hidup tidak pernah menunggu kamu siap untuk menguji kekuatanmu. Hidup tidak pernah berkata, tenang dulu, baru aku beri beban. Justru sebaliknya, ujian datang saat kamu lelah, tekanan muncul saat kamu belum siap, masalah hadir ketika kamu sedang berusaha bertahan. Dan Stoik tahu satu hal penting, menunggu hidup tenang untuk menjadi kuat adalah penundaan tanpa akhir. Karena ketenangan hidup bukan garis finish, ia hanya jeda singkat. Jika kamu hanya berlatih tenang saat keadaan mendukung, maka sedikit guncangan saja akan merobohkanmu. Disinilah Stoik melatih diri dengan cara yang tidak populer. Mempersiapkan diri untuk kemungkinan buruk sebelum ia datang. Bukan untuk menakut-nakuti diri, bukan untuk pesimis, tapi untuk membangun kesiapan batin. Mereka membayangkan kehilangan agar tidak hancur saat kehilangan itu benar-benar terjadi. Mereka membayangkan kegagalan agar tidak runtuh saat rencana gagal. Mereka membayangkan penolakan agar harga diri tidak bergantung pada penerimaan. Banyak orang mengira, berpikir tentang hal buruk akan membuat hidup lebih berat. Padahal justru sebaliknya, yang membuat hidup berat adalah keterkejutan, adalah ekspektasi palsu, bahwa semuanya akan selalu berjalan baik. Saat kamu menerima bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup, kamu berhenti terkejut saat ia datang. Dan ketika keterkejutan hilang, ketakutan kehilangan sebagian besar kuasanya, kamu mulai berkata pada diri sendiri, jika ini terjadi, aku tetap bisa bertahan. Jika ini hilang, aku masih punya diriku. Jika ini gagal, hidupku belum berakhir. Bukan karena kamu kuat sejak awal, tapi karena kamu melatih kekuatan itu di dalam pikiranmu. Ujian nyata tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk menguji apakah kamu sudah siap berdiri sendiri. Dan kesiapan itu tidak dibangun saat semuanya nyaman. Ia dibangun saat kamu tetap tenang di tengah kemungkinan terburuk. Saat kamu tidak lagi berkata, semoga ini tidak terjadi, tapi berkata, jika ini terjadi, aku akan menghadapinya. Di titik ini, hidup berhenti terasa sebagai ancaman, dan mulai terasa sebagai latihan. Kamu tidak lagi menggantungkan ketenangan pada kondisi luar. Karena kamu tahu, ketenangan yang bergantung pada keadaan bukanlah ketenangan, melainkan penundaan rasa takut. Kekuatan sejati bukan tentang menghindari badai, tapi belajar berdiri saat badai datang. Dan orang yang benar-benar kuat tidak menunggu hidup tenang untuk menjadi kokoh. Ia membangun ketenangan di dalam dirinya sebelum dunia memaksanya. Karena ia sadar, badai bukan penyimpangan dari hidup, badai adalah bagian dari hidup itu sendiri. Dan ketika ujian nyata datang, ia tidak lagi bertanya, kenapa sekarang? Ia hanya berkata, aku siap. Pada titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah diajarkan sejak awal, bahwa rasa sakit bukan penyimpangan dari hidup, melainkan bagian dari proses menjadi kuat. Namun tetap saja, saat rasa sakit datang, insting pertama kita adalah melawan. Kita ingin cepat sembuh, cepat keluar. Kita menganggap rasa sakit sebagai musuh yang harus dihilangkan secepat mungkin. Padahal, Stoik melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak bertanya,
bagaimana cara menghindari rasa sakit, melainkan apa yang bisa dibentuk oleh rasa sakit ini. Karena tidak semua luka datang untuk menghancurkan, sebagian datang untuk mengubah. Tidak ada kedewasaan tanpa kehilangan, tidak ada ketenangan tanpa pernah jatuh, tidak ada kebijaksanaan tanpa pernah terluka. Masalahnya, kita sering terlalu sibuk bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Hingga lupa bertanya, apa yang sedang diajarkan hidup padaku sekarang? Rasa sakit selalu membawa pesan, bukan yang lembut, tapi pesan yang jujur. Ia menunjukkan batasmu, ia menyingkap ilusi, ia mematahkan ego, ia memaksamu berhenti berpura-pura kuat dan mulai benar-benar kuat. Banyak orang menjadi pahit, bukan karena rasa sakit itu sendiri, tetapi karena mereka menolaknya. Mereka melawan kenyataan, mereka menyangkal luka, mereka menyimpan dendam terhadap apa yang tidak bisa diubah. Padahal, energi sebesar itu bisa digunakan untuk tumbuh. Stoik mengajarkan satu perubahan sudut pandang yang mengubah segalanya. Rintangan bukan penghalang jalan. Rintangan adalah jalan itu sendiri. Apa yang menghalangimu sedang melatihmu. Apa yang menyakitimu sedang membentukmu. Apa yang menguji kesabaranmu sedang memperkuat karaktermu. Saat kamu berhenti bertanya, bagaimana aku keluar dari ini? Dan mulai bertanya, bagaimana aku berdiri lebih kuat di dalam ini? Sesuatu berubah di dalam dirimu. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi peserta aktif dalam pembentukan dirimu sendiri. Rasa sakit memang tidak menyenangkan. Ia tidak perlu dimuliakan. Ia tidak perlu dicari. Tapi ketika ia datang, ia tidak perlu dibenci. Karena setiap luka yang kamu hadapi dengan sadar, meninggalkan satu hadiah. Kedalaman. Kedalaman dalam memahami diri. Kedalaman dalam memahami hidup. Kedalaman dalam memahami orang lain. Kamu menjadi lebih tenang, bukan karena hidup lebih lembut, tapi karena kamu telah melewati kerasnya, dan perlahan, tanpa kamu sadari, rasa sakit yang dulu kamu takuti menjadi guru yang membentuk keteguhanmu. Ia mengajarkanmu mana yang penting, mana yang bisa dilepaskan. Ia mengajarkanmu bahwa tidak semua hal perlu diselamatkan, dan tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Di titik transformasi ini, kamu tidak lagi berharap hidup bebas luka. Kamu hanya berharap apapun yang melukaimu tidak sia-sia. Karena kamu tahu, selama kamu mau belajar, tidak ada rasa sakit yang datang tanpa makna. Dan saat kamu mulai melihat penderitaan sebagai bagian dari pembentukan, bukan hukuman, kamu tidak hanya bertahan, kamu bertumbuh. Dan disitulah, kekuatanmu berubah bentuk. Bukan keras, bukan dingin, tapi dalam. Setelah rasa sakit mengubah cara pandangmu, setelah kamu berhenti memusuhi luka, dan mulai belajar darinya, muncul satu perubahan yang halus, tapi menentukan. Kamu mulai lelah mengejar pengakuan, bukan karena kamu tidak butuh orang lain, tapi karena kamu sadar betapa mahal harga yang harus dibayar untuk terus ingin disetujui. Sejak lama, banyak keputusan kita tidak lahir dari kesadaran, melainkan dari keinginan untuk diterima. Kita bekerja agar dipuji, kita menahan diri agar tidak ditinggalkan, kita memakai topeng agar tidak dianggap gagal. Dan tanpa sadar, hidup kita dijalani menurut standar orang lain. Stoik melihat ini sebagai salah satu sumber kegelisahan terbesar manusia. Karena ketika harga dirimu dititipkan di tangan dunia, kamu akan selalu cemas kehilangannya. Hari ini dipuji, kamu tenang. Diabaikan, kamu runtuh. Padahal penilaian orang selalu berubah, tidak stabil, dan seringkali tidak adil. Kamu bisa melakukan yang terbaik dan tetap disalahpahami. Kamu bisa jujur dan tetap dianggap salah. Kamu bisa berusaha dan tetap diremehkan. Jika ketenanganmu bergantung pada itu, kamu tidak akan pernah benar-benar tenang. Pendewasaan dimulai saat kamu berani berkata dalam hati, aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentangku. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terasa menakutkan, justru terasa melegakan. Karena kamu berhenti hidup untuk membuktikan sesuatu. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari komentar, dari angka, dari perbandingan. Kamu mulai bertanya, apakah aku sudah hidup sesuai prinsipku? Bukan. Apakah semua orang menyukaiku? Stoik tidak mengajarkan sikap dingin atau acuh tak acuh. Mereka mengajarkan kebebasan batin. Kebebasan dari ketergantungan pada pengakuan eksternal. Karena saat kamu tidak lagi sibuk mencari validasi, energi itu kembali padamu. Kamu lebih jujur dalam bersikap, lebih tenang dalam melangkah, lebih berani menjadi diri sendiri. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu akhirnya berdiri di atas nilai yang kamu pilih sendiri. Dan inilah tanda pendewasaan yang sesungguhnya. Kamu bisa melakukan hal yang benar, meski tidak populer. Kamu bisa berjalan sendiri tanpa perlu disoraki. Kamu bisa tenang,
meski tidak semua orang mengerti. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu tidak lagi bergantung. Kamu berhenti bertanya, apakah ini cukup di mata mereka? Dan mulai bertanya, apakah ini selaras dengan nuraniku? Dan saat itu terjadi, hidupmu menjadi lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu tidak lagi menyerahkan kendali batinmu kepadanya. Kamu tetap bisa dihargai, tetap bisa dicintai, tetap bisa diapresiasi. Tapi itu bukan lagi sumber kekuatanmu. Sumber kekuatanmu kini ada di dalam, pada integritas, pada kejujuran pada diri sendiri, pada keberanian untuk hidup tanpa topeng. Dan di sanalah, kamu tidak hanya menjadi lebih dewasa, kamu menjadi lebih bebas. Pada titik ini, kamu tidak lagi sibuk membuktikan diri, tidak lagi berisik mengejar pengakuan, tidak lagi gelisah mencari sorotan, dan justru disitulah ujian yang lebih sunyi dimulai. Tidak ada yang menilai, hanya kamu dan pilihanmu sendiri. Banyak orang terlihat kuat saat ada penonton, saat ada yang mengawasi, saat ada reputasi yang dipertaruhkan. Tapi sedikit yang tetap teguh saat semua itu hilang. Stoik menyebut, inilah inti karakter. Melakukan yang benar bukan karena akan dilihat, melainkan karena itu benar. Karakter tidak dibentuk, ia dibentuk dalam kesendirian. Di saat kamu bisa memilih jalan pintas tapi memilih jujur. Di saat kamu bisa menyerah tapi memilih bertahan. Di saat kamu bisa menyakiti tapi memilih menahan diri. Tidak ada tepuk tangan di sana. Tidak ada penghargaan. Tidak ada saksi. Dan justru karena itu, nilai pilihanmu menjadi murni. Banyak orang hidup dengan dua wajah. Satu untuk dunia, satu untuk dirinya sendiri. Stoik mengajarkan penyatuan keduanya. Karena hidup yang tenang lahir dari keselarasan, bukan dari pencitraan. Saat apa yang kamu lakukan sejalan dengan apa yang kamu yakini, kamu tidak perlu lagi mengingat-ingat peran. Kamu tidak takut ketahuan, tidak takut kehilangan topeng, tidak takut sendirian dengan dirimu sendiri. Keteguhan bukan tentang keras kepala, bukan tentang merasa paling benar. Keteguhan adalah kesetiaan pada nilai. Bahkan saat itu tidak menguntungkan shot kebenaran, membuatmu kalah. Saat kejujuran membuatmu ditinggalkan, saat integritas membuat jalanmu lebih berat, dan jalan itu memang sering sepi. Tapi di sanalah harga diri sejati dibangun. Bukan dari apa yang orang lihat, tapi dari apa yang kamu tahu tentang dirimu sendiri. Saat malam datang, dan tidak ada suara apapun, kamu bisa beristirahat dengan tenang, karena kamu tidak mengkhianati dirimu. Stoik percaya, satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah karaktermu. Segalanya bisa direnggut, posisi, harta, nama baik, bahkan kesempatan. Tapi jika karaktermu utuh, kamu tidak kehilangan dirimu. Keteguhan membuatmu stabil di tengah perubahan. Tidak mudah tergoda, tidak mudah goyah. Kamu mungkin tidak selalu menang, tapi kamu tidak runtuh. Karena kamu tahu, kemenangan sejati bukan tentang hasil, melainkan tentang tetap menjadi orang yang benar dalam prosesnya. Dan saat kamu mampu melakukan yang benar meski tak ada yang melihat, kamu membangun fondasi yang tidak bisa disentuh oleh dunia. Fondasi yang membuatmu tenang saat sendiri, kokoh saat diuji, dan tidak tergoyahkan saat segalanya berubah. Itulah keteguhan. Sunyi, berat, tapi tak tergantikan. Setelah kamu membangun keteguhan, setelah kamu mampu melakukan yang benar tanpa perlu dilihat, muncul satu tantangan yang lebih halus. Bagaimana tetap kuat tanpa berubah menjadi keras? Karena tidak sedikit orang yang setelah melalui banyak luka, akhirnya menjadi dingin. Mereka menyebutnya kuat, padahal sebenarnya tertutup. Mereka menyebutnya tegar, padahal sebenarnya lelah dan tidak mau lagi merasa. Stoik mengingatkan satu hal penting. Kekuatan tanpa kebijaksanaan akan berubah menjadi kekerasan. Menjadi kuat bukan berarti mematikan empati, bukan berarti menekan emosi hingga kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Kekuatan sejati tidak berteriak, tidak kasar, tidak defensif. Ia tenang. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu selalu menang, tidak selalu benar. Ia tahu kapan harus bertahan dan tahu kapan harus melepas. Disinilah keseimbangan diuji. Kamu belajar menahan diri tanpa menekan perasaan. Belajar tegas tanpa merendahkan. Belajar berkata tidak tanpa kebencian. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan hanya karena ego terusik. Tidak lagi menyerang hanya karena terluka. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar tidak semua hal layak dilawan. Stoik menyebut ini sebagai kebijaksanaan. Kemampuan menempatkan emosi di bawah kendali akal sehat, bukan menyingkirkan emosi, melainkan mengarahkannya. Marah, boleh. Sedih, manusiawi. Kecewa, wajar.
tapi membiarkan emosi menguasai keputusan. Itulah yang menghancurkan. Keseimbangan lahir saat kamu bisa merasakan sepenuhnya tanpa tenggelam di dalamnya. Kamu hadir, tapi tidak larut. Kamu peduli, tapi tidak tergantung. Kamu terluka, tapi tidak berubah menjadi pahit. Inilah kekuatan yang matang. Kekuatan yang tidak membuatmu kehilangan kelembutan, tidak mengorbankan nurani demi bertahan hidup. Karena hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang bagaimana caramu bertahan. Apakah kamu tetap manusia, atau berubah menjadi tembok? Orang yang seimbang tidak kebal terhadap rasa sakit, tapi ia tidak menjadikannya alasan untuk melukai yang lain. Ia tahu, keras kepada diri sendiri tidak harus berarti kejam kepada dunia. Ia bisa tegas tanpa marah, bisa diam tanpa memendam, bisa menjauh tanpa membenci, dan justru karena itu, ia terlihat lebih kuat. Bukan karena ia menutup diri, tapi karena ia tidak rapuh meski tetap terbuka. Keseimbangan ini tidak datang dari satu keputusan besar, melainkan dari latihan kecil setiap hari. Menahan satu reaksi, memilih satu kata yang lebih tenang, mengalahkan ego tanpa mengalahkan harga diri. Di titik ini, kamu tidak lagi berjalan dengan amarah, juga tidak hanyut dalam kelemahan. Kamu berjalan dengan kesadaran, dan saat kamu mampu menjadi kuat tanpa menjadi keras, kamu tidak hanya bertahan di dunia ini, kamu hidup di dalamnya dengan utuh. Pada titik ini, setelah kamu belajar menerima hidup apa adanya, melepaskan hal yang tak bisa dikendalikan, menjaga pikiran, bertahan dalam ujian, belajar dari rasa sakit, berhenti mengejar pengakuan, dan menemukan keseimbangan, muncul satu kesadaran terakhir yang sering dihindari, tapi justru paling membebaskan, bahwa hidup ini akan berakhir, bukan nanti, bukan suatu hari yang jauh, tapi pasti. Stoik tidak mengingat kematian untuk menakut-nakuti diri, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Karena ketika kamu sungguh sadar bahwa waktumu terbatas, kamu berhenti hidup setengah-setengah. Kamu berhenti menunda yang penting, berhenti memelihara dendam yang tak perlu, berhenti menoniakan hari untuk hal-hal yang tidak berarti. Kematian membuat hidup menjadi jujur. Ia memotong kepalsuan, ia menyingkirkan ego, ia membongkar prioritas palsu. Banyak hal yang dulu terasa besar, tiba-tiba mengecil. Banyak hal yang dulu kamu kejar motivation, ternyata tidak sepenting itu. Dan banyak hal yang kamu tunda, ternyata justru inti dari hidup. Stoik menyebutnya memento mori. Ingat bahwa kamu akan mati, bukan untuk murung, tapi untuk sadar. Karena orang yang lupa bahwa ia akan mati mudah terjebak dalam kesia-siaan. Ia menunda kejujuran, menunda keberanian, menunda hidup yang seharusnya ia jalani. Ia berkata, nanti saja, seolah waktu tidak terbatas. Padahal setiap hari yang lewat tidak akan kembali. Saat kamu mengingat kematian, kamu berhenti hidup dengan terburu-buru yang salah. Kamu tidak lagi mengejar segalanya, tidak lagi ingin diakui semua orang, tidak lagi memaksakan diri pada hal yang tidak sejalan dengan hatimu. Kamu menjadi selektif, tenang, dan hadir. Kamu mulai bertanya, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah ini cara yang ingin kujadikan jejak? Pertanyaan itu tidak membuatmu panik, ia membuatmu jernih. Kamu menjadi lebih berani untuk berkata jujur, lebih berani untuk hidup sesuai nilai, lebih berani untuk menjadi diri sendiri. Karena kamu sadar, penyesalan terbesar bukan pada kegagalan, melainkan pada hidup yang tidak pernah benar-benar dijalani. Kematian mengingatkan kita bahwa waktu adalah harta paling adil. Semua orang kehabisan, dan karena itu, setiap momen menjadi berharga, bukan karena sempurna, tapi karena terbatas. Kamu tidak lagi menyimpan kata-kata baik, tidak lagi menunda perbaikan diri, tidak lagi menahan langkah, hanya karena takut dinilai kamu. Hidup lebih jujur, jujur pada perasaan, jujur pada pilihan, jujur pada arah hidupmu. Dan di sanalah ketenangan terdalam muncul. Bukan karena kamu kebal terhadap kematian, tapi karena kamu tidak lagi lari darinya. Kamu menerima bahwa akhir akan datang. Dan justru karena itu, kamu hadir sepenuhnya hari ini. Karena orang yang mengingat kematian tidak hidup dalam ketakutan. Ia hidup dalam kesadaran. Dan kesadaran itulah yang membuat hidupmu lebih bermakna, lebih jujur, dan lebih utuh. Pada akhirnya, setelah semua yang kamu lalui, kamu mulai memahami satu hal yang sederhana, namun mengubah segalanya, bahwa hidup tidak pernah menjadi lebih mudah. Yang berubah adalah dirimu. Kamu tidak lagi menunggu dunia bersikap adil. Tidak lagi berharap keadaan sempurna. Tidak lagi menggantungkan ketenangan pada hasil atau pengakuan. Bukan karena kamu menyerah, melainkan karena kamu siap. Siap apapun yang datang, siap berdiri tanpa sandaran. Siap tetap tenang,
meski hidup tidak sesuai rencana. Tak goyah bukan berarti kamu kebal terhadap rasa sakit. Bukan berarti kamu tidak pernah jatuh. Bukan berarti hidup berhenti menguji. Tak goyah berarti kamu tidak hancur setiap kali ujian datang. Kamu mungkin lelah, tapi tidak putus arah. Kamu mungkin terluka, tapi tidak kehilangan diri. Kamu mungkin gagal, tapi tidak menyerahkan kendali batinmu. Di titik ini, kekuatanmu tidak lagi berisik. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan. Ia hadir dalam cara kamu bersikap, dalam cara kamu memilih, dalam cara kamu merespon hidup. Kamu tidak lagi hidup reaktif, tidak lagi ditarik oleh emosi sesaat, tidak lagi goyah oleh pendapat orang. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu berakar. Akar itu adalah kesadaran tentang apa yang bisa kamu kendalikan, tentang nilai yang kamu pegang, tentang batas yang kamu jaga. Hidup boleh berubah, keadaan boleh memburuk, orang boleh datang dan pergi, tapi batinmu tetap berdiri. Dan di sanalah makna menjadi kuat menurut Stoik. Bukan menaklukkan dunia, melainkan menata diri. Bukan menghindari badai, melainkan belajar berjalan di tengah angin. Kamu tidak lagi mengejar hidup tanpa masalah. Kamu hanya memastikan bahwa apapun yang terjadi, kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Orang yang utuh, sadar, bertanggung jawab, tenang. Jika hari ini hidup menekanmu, ingat satu hal ini. Kamu tidak dituntut untuk mengendalikan segalanya. Kamu hanya dituntut untuk menjaga dirimu sendiri. Dan selama batinmu tidak runtuh, selama nilai hidupmu tidak tergadaikan, selama kamu tetap hadir di setiap langkahmu, kamu tidak kalah. Karena dunia boleh berisik, tapi kamu tidak perlu ikut goyah. Tak goyah bukan karena hidup mudah, melainkan karena kamu telah siap menghadapi apapun yang datang. Dan dari titik inilah, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang siap kamu jalani.